Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa setia RCTV Langka Padane. Kembali lagi bersama kami pembelajaran jarak jauh, belajar dari rumah bersama Dinas Pendidikan dan RCTV Langka Padane. Baik anak-anak kelas 2, apa kabar hari ini? Ibu harap kalian tetap selalu sehat ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Baik anak-anak, perkenalkan nama Ibu Nurul Intan Sentika Ningrum dari SD Negeri Pahlawan, Kecamatan Kejaksan. Baik anak-anak, tak hentinya kami di sini mengingatkan untuk kalian semua untuk tetap selalu menjaga kesehatan di era pandemi. Menjaga kesehatannya dengan cara memakan makanan bergizi seimbang dan olahraga secara teratur. Anak-anak, di era pandemi ini kita harus menjaga dan patuhi protokol kesehatan 5M. M yang pertama yaitu mencuci tangan dengan sabun serta air mengalir. Anak-anak, sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, kalian harus mencuci tangan yang pertama. M yang kedua yaitu memakai masker. Anak-anak, ketika kalian pergi keluar rumah, entah kalian ke warung, entah kalian pergi bermain, kalian harus memakai masker untuk melindungi diri kalian dari virus yang berbahaya, virus COVID-19. Yang ketiga yaitu menjaga jarak. Jadi kalian ketika bermain dengan teman-teman atau kalian berada di halaman dengan teman-teman halaman rumah, kalian harus menjaga jarak 1-2 meter dengan teman kalian agar ketika teman kalian bersin atau batuk, percikan dropletnya tidak nempel atau terhirup oleh kalian. Yang keempat yaitu membatasi mobilitas. Apa itu mobilitas? Membatasi kegiatan kalian atau kalian kurangi jalan-jalannya. Pergi ke tempat umumnya harus dikurangi ya. Jadi kalian harus tetap di rumah aja supaya kalian terhindar dari virus corona COVID-19. Yang kelima, M yang terakhir yaitu menghindari kerumunan. Jadi ketika kalian di halaman atau di lingkungan sekitar ke rumah kalian ada kerumunan, kalian harus menghindari ya. Jangan kalian berada dalam kerumunan karena ketika kerumunan berada itu percikan droplet banyak sekali atau udaranya juga tidak sehat. Apalagi tidak menjaga jarak. Jangan lupa ya, patuhi selalu protokol kesehatan 5M. Anak-anak, disiplin itu harus dari diri kalian sendiri, makanya kalian harus patuhi dan disiplin 5M. Oke anak-anak, sekarang kita belajar tematik ya, terdiri dari 3 muatan pelajaran. Yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua matematika, yang ketiga SBDP. Nah, Ibu akan membacakan kompetensi dasar kali ini. Yang pertama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, kompetensi dasar 3.6 memahami penggunaan huruf kapital, nama Tuhan, nama orang, nama agama, serta tanda titik dan tanda tanya dalam kalimat yang benar. Muatan pelajaran yang kedua yaitu matematika dengan kompetensi dasar 3.8 menjelaskan bangun datar dan bangun ruang berdasarkan ciri-cirinya. Yang ketiga, muatan pelajaran SBDP dengan kompetensi dasar 3.4 pengenalan dan pengolahan bahan alam. Kemudian Ibu akan bacakan indikator pencapaian kompetensinya. Bahasa Indonesia yaitu memahami penggunaan huruf kapital dan tanda titik dalam kalimat berita. Matematika mengidentifikasi bangun datar persegi panjang. Yang ketiga, SBDP mengidentifikasi cara menggunakan bahan buatan dan alat untuk membuat karya hiasan yang benar. Baik anak-anak, tujuan pembelajarannya adalah bahasa Indonesia. Siswa mampu memahami penggunaan huruf kapital dan tanda baca titik dalam kalimat berita. Yang matematika,
Siswa mampu mengidentifikasi bangun datar persegi panjang. Kemudian SBDP-nya, siswa mampu mengidentifikasi cara menggunakan bahan buatan dan alat untuk membuat karya hiasan dengan benar. Nah, baik anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita persiapkan dulu perlengkapannya. Yang pertama yaitu buku tulis, ya. Yang kedua, pensil. Yang ketiga, penghapus. Untuk anak-anak kelas 2 masih menggunakan pensil dan penghapus, ya. Nah, anak-anak, kita berdoa dulu yuk. Yuk kita berdoa dulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Artinya, aku rela Allah sebagai Tuhanku dan Islam sebagai agamaku dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berkahilah kami rezeki untuk dapat pemahaman. Ya, amin, amin ya robbal alamin. Supaya materinya dapat dipahami dan dapat diingat selalu, kita harus selalu membaca doa sebelum melakukan aktivitas atau belajar, ya. Baik anak-anak, selanjutnya kita belajar penggunaan huruf kapital. Di hari-hari sebelumnya kalian sudah belajar mengenai penggunaan huruf kapital. Jadi ibu hanya mengingatkan kembali, ya. Nah, huruf kapital itu anak-anak digunakan untuk awal kalimat, nama orang dan nama hari. Selain itu, huruf kapital juga digunakan untuk nama bulan. Nah, ini ada contoh penggunaan huruf kapital, ya. Ada kalimat di situ, ya. Kita baca bersama-sama, ya, dengan suara yang lantang. Zahra lahir pada bulan Desember. Ayo, huruf kapitalnya yang mana? Iya, betul sekali. Huruf kapitalnya adalah ada di Zahra. Zahra itu apa, ya? Zahra itu huruf kapital untuk nama orang. Pintar sekali. Kemudian di mana lagi ya huruf kapitalnya? Betul, di Desember. Desember huruf D-nya itu huruf kapital. Apa ya huruf kapital di Desember itu? Ya, huruf kapital di Desember itu ternyata huruf kapital, ya, yang digunakan untuk nama bulan. Kalimat kedua, coba kalian identifikasi kalimat berikut, ya. Kita baca dulu. Kita belajar di rumah sejak bulan Maret. Nah, huruf kapitalnya mana ya? Coba. Ya, betul sekali. Kita. Yang pertama, kata kita. Huruf K dalam kata kita itu penggunaan huruf kapital untuk awal kalimat. Ya, kemudian mana lagi ya huruf kapitalnya? Yang mana ya? Ya, betul. Kata Maret. Ya, huruf M di kata Maret itu penggunaan huruf kapital untuk nama bulan. Ya, anak-anak, kalian sudah sering ya melihat, mendengar sebuah kalimat berita atau kalian melihat berita di televisi. Kemudian ada bacaannya itu atau di koran. Ya, kalimat berita. Kalimat berita itu apa sih Bu Guru? Ya, kalimat berita adalah kalimat yang mengandung suatu pengungkapan peristiwa atau kejadian. Jadi kalau ada berita atau ada suatu kalimat yang menceritakan tentang peristiwa atau tentang kejadian, itu termasuk kalimat berita ya. Nah, bagian akhir kalimat menggunakan tanda titik. Jadi kalimat berita itu pasti diakhiri tanda titik. Ya, kemudian ketika menulis atau membuat kalimat berita harus memperhatikan ejaan yang tepat. Ya,
ejaan yang tepat yakni apa coba? Ejaannya yaitu huruf kapital dan tanda titik. Jadi harus huruf kapitalnya dengan benar dan tanda titiknya yang tepat ya. Ada di akhir kalimat. Ciri-ciri kalimat berita. Jadi sudah disebutkan ya. Yang pertama, kalimat selalu diawali huruf kapital dan diakhiri tanda titik. Kalimat berita berisi sebuah pemberitahuan tentang informasi tertentu. Jadi tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ya, kalimat berita itu. Kalimat berita berisi sebuah fakta ya. Jadi kalimat berita itu berisi sebuah fakta, artinya benar-benar terjadi. Ya. Kemudian penggunaan huruf kapital dalam kalimat berita. Nah, kita gabungkan ya. Tadi kita belajar tentang huruf kapital. Kemudian kita belajar tentang kalimat berita. Jadi kita gabungkan dua-duanya, penggunaan huruf kapital dalam kalimat berita. Nah, anak-anak ada kalimat nih. Kalimat yang pertama yaitu halaman rumah Made cukup luas. Tadi kita belajar huruf kapital. Yang mana ya huruf kapitalnya? Ya, sudah jelas sekali huruf kapitalnya adalah huruf H pada kata halaman. Artinya huruf kapital pada awal kalimat. Kemudian huruf kapital apa lagi? Huruf kapital M dari kata Made atau nama orang. Jadi huruf kapital Made itu, kata Made itu huruf kapital untuk nama orang. Kemudian, nah cirinya kalimat berita apa tadi? Diakhiri dengan tanda titik. Terus kemudian itu merupakan peristiwa yang terjadi, ya, merupakan fakta. Yang kedua, kalimat kedua, hari Minggu kemarin Made, Lani, dan Tony datang bermain. Huruf kapitalnya mana ya? Coba kalian lihat kalimatnya. Sudah jelas ya? Huruf kapitalnya itu adalah di huruf H dari kata hari. Ya, hari itu kenapa pakai huruf kapital? Karena merupakan awal kalimat. Tapi hari juga termasuk kata yang di depan ya. Bisa hari itu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, itu nama-nama hari menggunakan huruf kapital juga ya. Kemudian yang kedua, huruf kapital M ya di hari Minggu, nama hari ya. Mohon maaf anak-anak, harusnya hari Minggu, kata Minggu itu M-nya besar ya. Iya, kalian pintar. Kemudian mana lagi huruf kapitalnya? Huruf kapital nama orang. Coba sebutkan siapa aja nama orang di situ? Ada Made, Lani, Tony. Huruf M Made itu besar. Huruf L kata Lani itu besar. Huruf T kata Tony itu besar. Mereka bertiga merupakan nama orang sehingga menggunakan huruf kapital. Ya, jangan lupa kalau kalimat berita itu diakhiri dengan tanda titik. Baik, selanjutnya ini contoh kalimat berita ya. Ada sebuah cerita. Kita baca bersama-sama. Pak Anwar ingin menjual cepat sepeda motor. Kondisinya masih sangat bagus dan baru. Digunakan hanya 2 kali dalam setahun. Harga yang ia tawarkan adalah 10 juta rupiah. Dapat ditawar, kata Pak Anwar. Pak Anwar akan memberikan bonus helm. Nah, kalimat beritanya gimana? Semuanya kalimat berita ya anak-anak ya. Ini merupakan cerita dari sebuah berita. Nah, kalimat beritanya itu adalah memberikan informasi sesuai dengan peristiwa. Yaitu Pak Anwar ingin menjual cepat sepeda motor. Yang ibu tandai itu adalah penggunaan huruf kapital, merupakan sebuah contoh kalimat berita. Ya, Pak itu dari kata Pak itu P-nya besar. Kenapa? Karena berada di awal kalimat. Kemudian Anwar A-nya besar karena dia nama orang. Kemudian ingin menjual cepat sepeda motor diakhiri dengan tanda titik, merupakan sebuah ciri kalimat berita. Baik anak-anak pernah tidak belajar bangun datar? Pernah ya di kelas 1 ya, kelas 2 juga pernah kita sepintas mempelajari bangun datar.
Baik anak-anak, bangun datarnya nanti kita bahas lagi setelah jeda iklan berikut. Jangan meninggalkan acara televisi RCTV kesayangan kalian ya, karena masih banyak sekali pengetahuan yang akan Ibu berikan. Tetap selalu di RCTV Langka Padane. Bersama kami di program pembelajaran jarak jauh, belajar dari rumah bersama Dinas Pendidikan dan RCTV Langka Padane. Anak-anak tadi Ibu sebutkan bangun datar. Coba Ibu mau nanya, bangun datar. Ya, apa sih bangun datar itu? Ya, nanti ya. Dalam kegiatan sehari-hari kalian, tentunya kalian pernah menjumpai bangun datar dari alat-alat yang ada di rumah. Ya, seperti apa ya benda yang mirip bentuknya dengan bangun datar, nanti kita bahas ya setelah ini. Ya, nah kalian pasti bertanya-tanya apa itu bangun datar? Ya, kita bahas dulu ya bangun datar itu apa. Nah, bangun datar, kalian pasti sudah pernah nih bertemu dengan bangun datar. Nah, bangun datar adalah sebuah bidang datar yang dibatasi oleh beberapa ruas garis. Nah, contohnya apa ya bangun datar yang kalian pernah jumpai di sekolah atau di rumah? Nah, contoh-contoh bangun datar. Papan tulis bangun datar ya. Bentuknya seperti apa papan tulis? Seperti persegi panjang, kemudian penggaris. Ya, penggaris bentuknya seperti apa? Seperti segitiga, bangun datar segitiga. Kemudian serbet. Wah, serbet ada di rumah ya. Kalian sering pakai, ibu kalian sering pakai ya. Bentuknya seperti apa serbet? Seperti persegi atau segi empat. Kemudian keset. Keset sering kalian injak ya. Pasti di rumah kalian punya keset semuanya ya. Bentuknya seperti apa? Keset itu ada yang persegi dan ada yang persegi panjang. Nah, anak-anak sekarang kita lebih fokus ke bangun datar persegi panjang. Benda-benda yang berbentuk persegi panjang apa aja tuh sudah terlihat tuh. Coba apa aja ya. Yang pertama apa? Nih, Ibu punya apa nih? Nih, Ibu punya apa? Penghapus. Penghapus sudah kalian sering gunakan kan untuk menghapus tulisan kalian jika salah. Ya, penghapus ini berbentuknya persegi panjang. Jadi ini namanya benda yang mirip bentuknya seperti persegi panjang. Kemudian apa? Penggaris. Ya, penggaris sering kalian gunakan kan ketika kalian ingin membuat bangun datar. Penggarisnya nih, tuh. Penggarisnya harusnya lebih panjang ya. Ya, kalian pasti punya ya penggaris lebih panjang di rumah. Oke, penggarisnya harus digunakan nanti ya ketika menggambar bangun datar. Kemudian apalagi anak-anak? Lemari ya, Ibu nggak bawa lemari tapi Ibu bawa gambar lemari tuh ya, kelihatan tidak? Ya, pasti kelihatan ya, ini gambar lemari. Lemari itu biasanya terbuat dari kayu ya, dan lemari ini berbentuk seperti bangun datar ya, karena berbentuk seperti persegi panjang. Kenapa sih lemari ini disebut persegi panjang Bu Guru? Ya, kenapa nggak persegi aja? Karena persegi panjang itu adalah sisinya, salah satu sisinya lebih panjang dari sisi yang lain. Jadi ada sisi yang lebih panjang nih tuh, tapi sisi satunya lebih pendek. Itu namanya persegi panjang. Beda ya dengan persegi. Kalau persegi itu semua sisinya sama panjang. Nah, sedangkan kalau persegi panjang ini adalah salah satu sisinya lebih panjang dibandingin satunya ya. Kemudian apalagi papan tulis ya, kalian di sekolah sudah sering melihat papan tulis. Papan tulis itu termasuk persegi panjang karena salah satu sisinya lebih panjang dibandingkan sisi yang lain ya. Nanti kita belajar sisi. Ya, selanjutnya yaitu adalah ruas garis. Setiap bangun datar memiliki ruas garis anak-anak. Ya, apa itu ruas garis? Ruas garis adalah sebuah garis yang dibatasi oleh dua titik pada ujungnya. Nah, anak-anak lihat di situ ada titik 1 dan titik 2 ya. Titik 1 dan titik 2. Coba lihat. Nah, Ibu pengen tahu kalian bagaimana cara mengetahui bahwa itu ruas ya. Kalian tarik garis dari titik 1 ke titik 2.
Nih, seperti Bu Guru nih, ditarik garisnya nih, tuh ya. Kita ulangi lagi ya, tuh 2 titik, kemudian kita tarik. Tuh, itu namanya ruas garis anak-anak. Kalau bahasa daerahnya yang biasa Ibu kasih tahu ke anak-anak, Ibu, yaitu garis pensil kalian, itu merupakan ruas garis. Jadi garis pensil kalian yang hitam-hitam itu termasuk ruas garis. Ya, ini ruas garis ya. Kemudian selanjutnya, bangun datar dibatasi oleh beberapa ruas garis pada tepi-tepinya. Nih, lihat ya, Ibu contohnya keset ya. Lihat di papan di TV kalian. Nah, nih, lihat. Nah, tepi bangun datar disebut juga sisi bangun datar. Ternyata ruas garis juga disebut dengan sisi bangun datar nih. Nah, yang warna kuning itu adalah ruas garis atau sisi sebuah bangun datar. Tuh ya. Ibu warna kuning karena kesetnya warna merah ya, biar kalian terlihat, jadi Ibu warna kuning. Tapi kalau kalian gambar bangun datar, pasti bangun datarnya warna hitam ya, kecuali kalian menggunakan pensil warna. Nah, kemudian di bangun datar juga memiliki sudut dan titik. Nih, sudut dan titik nih ya, ini bangun datar sudut dan titiknya ya. Tuh, punya sudut dan titik ya. Apa itu Bu Guru sudut dan titik? Kita baca, coba kita lihat. Sudut adalah ruang yang terletak di antara dua ruas garis yang saling berpotongan. Nih tuh ya, Ibu gambarnya ya, ini ruasnya. Nah, itu dia ya, ruangan yang terletak di ruas garis, pertemuan antara dua ruas garis dan membentuk sebuah ruangan, itu namanya sudut. Kemudian titik sudut. Ya, titik sudut adalah sebuah titik yang terletak pada pertemuan dua garis. Kalau tadi ruangannya, sekarang titiknya. Lihat ya di gambar tuh, ada titik di pojokan. Ketika kalian lihat ruangan, kemudian pojokannya itu pojok sekali ada titik pertemuan antara dua garis, dua ruas garis, itu namanya titik sudut. Nah, ya ini dia bangun persegi panjang. Nah, persegi panjang punya berapa sisi? Kita lihat. Jumlah sisinya adalah 4. 1, 2, 3, 4. Iya betul kan? Iya hebat. Terus jumlah sudutnya ada 4, benar tidak ya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Pintar sekali anak-anak semuanya kelas 2. Ya, ini namanya sudut. Pertemuan antara dua ruas garis. Di situ ada ruang yang membentuk, itu namanya sudut. Kemudian titik sudut, ya pertemuan antara dua garis. Di situ ada titik, jadi disebut titik sudut. Ya 1, 2, 3, 4. Ada 4, betul, pintar sekali kalian. Nah, kita belajar mengenal bahan buatan dalam berkarya. Anak-anak, bahan buatan untuk membuat karya itu ada bahan alam dan ada bahan buatan. Sekarang kita belajarnya bahan buatan ya anak-anak ya. Bahan buatan apa sih Bu Guru bahan buatan? Bahan buatan adalah bahan yang dibuat manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Bahan buatan biasanya ya memang dibuat sengaja oleh manusia dan biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Seperti apa ya? Bahan buatan ini kita lihat contoh gambarnya nih. Contoh-contoh bahan buatan diantaranya plastisin. Plastisin sudah tahu kan? Kalau bahasa sininya Cirebonnya plastisin itu malem. Ya malem yang bisa dibentuk, yang lunak seperti tanah liat. Tapi ini buatan. Ya sengaja dibuat untuk mainan anak-anak. Ya betul tidak? Betul. Kalian pasti sering menggunakannya, sering bermain plastisin. Yang kedua kertas origami. Kertas origami biasanya kalian gunakan untuk membentuk misalkan seperti bangun ruang, seperti membentuk botol, seperti membentuk kupu-kupu, bisa ya. Ini termasuk kertas lipat, tapi warna-warni ya. Kemudian yang ketiga manik-manik. Manik ini biasanya sering sekali digunakan oleh ibu-ibu untuk membuat tas, untuk membuat gelang, kalung, dan lain sebagainya. Apalagi sekarang anak-anak juga ada yang bisa loh membuat gantungan dari manik-manik. Ya nanti
ketika pelajaran selanjutnya kita akan belajar membuat gantungan dari manik-manik. Nah, bungkus kopi. Wah, kalian atau bapak kalian atau ibu kalian sering meminum kopi, bungkusnya jangan dibuang. Kita manfaatkan kopi ini, bungkus kopi ini untuk membuat tas atau untuk membuat dompet atau tepak pen bisa. Ya, biasanya sekolah sudah belajar untuk membuat tas dompet dari bungkus atau cangkang kopi. Nah, kemudian koran dimanfaatkan untuk membuat tempat tisu. Korannya ini digulung-gulung terus nanti kayak menjadi satu ya untuk tisu. Kemudian sedotan, anak sedotan ini yang sekali manfaat ya. Ketika kalian minum es, jangan dibuang sedotannya. Atau hiasan untuk di rumah. Nah, ini adalah contoh karya dari bahan buatan. Ada kotak tisu, ada tas, kopi, kotak tisunya koran ya anak-anak. Kemudian plastisin, bentuk-bentuk lucu yang biasa anak-anak buat ya. Kemudian origami bisa gantungan. Sedotan ya, itu buat bunga dari sedotan. Kemudian gantungan dari manik-manik. Nah anak-anak sekarang kita belajar membuat sebuah karya dari sedotan, keterampilan dari bahan buatan sedotan. Alat dan bahannya siapkan ya. Ada sedotan warna-warni. Nih, sedotan warna-warni ya, sedotan warna-warni bisa kalian pilih warnanya apa aja. Kemudian gunting, kemudian selotip ya. Nah, kalau sudah kalian sediakan ini, mari kita simak video berikut ini ya. Anak-anak simak videonya. Tolong perhatikan baik-baik, nanti guru kalian pasti akan menugaskan untuk membuat keterampilan atau kerajinan dari bahan buatan ini. Ya, simak baik-baik ya mama-mama dan anak-anak semuanya.
but here I am. 'Cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my farmland. I don't ever want to leave, I'm in a tropic club. Kalian pasti insya Allah bisa membuat bunga itu sendiri, mudah kan? Itu bunga apa ya? Bunga lavender, terbuat dari sedotan. Nggak nyangka kan itu terbuat dari sedotan? Ya, cantik sekali ya. Jadi mulai sekarang kalian ketika meminum es, jangan dibuang sedotannya ya, untuk buat keterampilan. Baik, kita berada di ujung acara, makanya kita bacakan kesimpulan hari ini. Tadi belajar apa ya? Tadi kita belajar memahami penggunaan huruf kapital dan tanda baca titik dalam kalimat berita. Yang kedua, mengidentifikasi bangun datar persegi panjang. Yang ketiga, mengidentifikasi cara menggunakan bahan buatan dan alat untuk membuat karya hiasan dengan benar. Anak-anak, terima kasih ya sudah standby di depan TV kalian, terutama anak-anak kelas 2. Terima kasih anak-anak Ibu Guru sudah menonton Ibu Guru. Mudah-mudahan kalian tetap selalu sehat. Jangan lupa tetap selalu menjaga kesehatan dengan memakan makanan bergizi seimbang serta olahraga yang cukup. Oke, akhir ya. Salam sehat selalu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.